yang sedang menonton video saya saat ini sedang merasa fasilitas tersebut tidak ada gitu ya. Misalkan di beberapa daerah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Saya mungkin punya sedikit solusi. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita mulai dulu dari definisi blended learning itu sendiri ya. Sebenarnya blended learning itu kalau seandainya dari ketika saya melakukan pelatihan kemarin, pelatihan persiapan PTM gitu ya. Itu yang saya dapat pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran sinkron dan dengan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran yang secara langsung bersamaan ada saya, ada siswa, dan pembelajaran yang tidak bersamaan di waktu yang sama. Seperti itu kira-kira yang saya dapat. Nah, tapi teman-teman, setelah saya telusuri beberapa artikel yang dari luar gitu ya, ternyata dari luar juga memiliki banyak versinya gitu. Kita nggak bisa serta-merta mendapatkan satu definisi blended learning yang sama. Ternyata pada penerapannya pun, blended learning ini sangat fleksibel dan sangat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita miliki dan kita alami di tempat kita mengajar. Dan ini juga sangat menyesuaikan dengan profil-profil siswa, bahkan juga profil-profil guru. Bahkan kalau guru yang tidak punya kompetensi, karena memang sebenarnya kita nggak harus dituntut untuk menguasai multimedia kan ya. Bisa jawabannya. Dengan apa? Dengan suatu konsep yang saya tahu sebagai TPEC. Ya, apa itu kepanjangan TPECK? TPEC. Panjang TPEC adalah bukan TPEC. Itu ya. Kepanjangan TPEC adalah Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, ini adalah konsep di mana ya kita bisa menggabungkan kompetensi dari sisi pedagogis, kemudian sisi penguasaan teknologi, dan sisi penguasaan materi atau pembelajaran ya, gitu ya. Konsep-konsep seperti kalau saya belajar IPA, berarti saya harus paham mengenai IPA itu sendiri gitu. Nah, itu adalah 3 ranah yang harus kita kuasai. Ya, nggak harus semuanya maksimal, nggak harus semuanya sempurna. Tapi setidaknya, dari profil itu, kita bisa menyesuaikan settingan blended learning, settingan pembelajaran blended learning yang kita inginkan, yang bisa kita terapkan di tempat kita mengajar. Nah, saya punya sedikit desain pembelajaran blended learning yang tidak harus menyediakan perlengkapan seperti kamera, seperti mikrofon, speaker, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita dibekali oleh pengetahuan pedagogikal. Ya, semacam pengolahan kelas, semacam penjadwalan, semacam bagaimana kita memanajemen waktu di kelas gitu ya, dan memilih model-model pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk kita terapkan di kelas. Nah, langsung aja. Jadi, pertama adalah penjadwalan. Kenapa penjadwalan begitu penting? Ya, karena di sini kita harus berusaha merencanakan kira-kira model apa yang harus kita terapkan di kelas. Kalau sekarang kan trennya adalah problem based learning atau project learning gitu ya. Kemudian setelah kita memilih metode, model, kemudian menyesuaikan indikator, kemudian kita menyusun RPP dan seterusnya, itu saya yakin udah kita lakukan jauh sebelum dari sekarang ya. Di awal tahun itu kita sudah membuat RPP. Nah, kita bisa membuka kembali RPP kita bisa modifikasi lagi, kita sesuaikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, kemudian kita jadwalkan. Nah, jadwalkan di sini kita juga harus berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum ya. Kapan akan dilaksanakan pembelajaran PTN untuk mata pelajaran kita? Oke, selanjutnya kalau seandainya kita sudah menentukan jadwal dan kita sudah tahu nih kapan dan di tanggal berapa aja gitu ya, kita melaksanakan PTM dan PJJ. Nah, disitulah kita mulai menyusun kira-kira kalau sudah PTM kita menentukan model mana yang sesuai. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa mengetahui profil siswa yang unik gitu ya, masing-masing gitu ya. Masing-masing siswa kita harus benar-benar mengenal kira-kira apakah mereka memiliki gadget atau tidak, apakah
mereka memiliki satu buah gadget, kan kita nggak tahu ya selama ini kalau melaksanakan online apakah mereka di rumah itu hanya satu handphone tapi dipakai beramai-ramai dengan orang tua, dengan adiknya atau bahkan kakaknya. Kita kan nggak tahu. Nah, kita harus punya profil itu semua supaya kita bisa mendata dari awal. Oh, misalkan ada satu anak yang handphonenya cuma satu dan dipakai oleh kakaknya yang SMA. Kalau saya kan mengajar SMP, mau tidak mau kan adiknya jadi ngalah ya. Jadi handphonenya dibawa oleh kakaknya ketika PTM. Di saat bersamaan, adiknya juga harus PTM ke SMP, tidak ada handphone. Nah, di sini sekolah bisa membelikan handphone dulu, lalu meminjamkannya gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Hal seperti ini, makanya penting banget untuk kita mendata atau mencari profil siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, inilah yang menjadi inti dan poin pentingnya adalah mengatur atau men-setting bagaimana caranya kapan kita sinkronus dan kapan kita asinkronus. Misalkan nih, dalam satu kondisi PTM di mana ada 18 anak yang ada di depan saya gitu ya. Di depan saya ini ada 18 anak nih. Dan sisanya katakanlah ada 10 anak yang ada di rumah. Nah, begini teman-teman. Saya sangat menyarankan kita pecah jadi dua. Bukan siswanya, siswa mah udah jelas pecah jadi dua ya. Kita pecah menjadi dua timeline waktu. Jadi yang pertama, katakanlah kita ambil waktu 15 sampai boleh 30 menit awal. Misalkan dalam 2 jam pembelajaran, kalau di tempat saya 2 jam pembelajaran itu 80 menit ya. 2 jam pembelajaran itu 80 menit. Ya saya ambil setengah jam lah ya. Misalkan masih ada sisa waktu 50 menit nanti. Nah, setengah jam awal itu saya pakai untuk briefing dengan teman-teman, dengan anak-anak yang ada di kelas. Briefing ini kita para guru nggak membahas teori dari awal gitu. Kita coba ajak anak untuk mencari sendiri referensi materi. Jadi babnya bisa sama, tapi media yang mereka dapatkan untuk belajar itu akan berbeda-beda, akan variatif sekali. Karena yang saya alami, ada beberapa anak-anak dari anak saya yang justru senang baca artikel, baca jurnal. Bayangin, masih SMP. Ada juga yang suka baca koran virtual, dari kompas.co, dari Tempo, dan macam-macam lah yang berkaitan dengan bab atau chapter yang kita pelajari. Ada juga, tapi ini rata-rata bahkan ya, menonton video dari YouTube. Tapi bukan berarti kita serta-merta membiarkan mereka mencari semuanya di internet. Silahkan semuanya cari di internet, enggak. Kita kasih referensinya. Kalau videonya seperti apa, kalau artikel seperti apa, sehingga mereka ada gambaran. Oh, ternyata mereka bisa mencari atau menggoogling dengan kata kunci yang sesuai atau mirip-mirip dari yang kita berikan, dari referensi yang kita berikan, seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi pastikan sebelum anak PTM, anak diminta di rumah untuk belajar secara mandiri, secara asinkronus. Nah, belajar secara mandiri, secara asinkronus. Jadi teman-teman, ini adalah penerapan atau turunan dari blended learning itu sendiri yang saya sebut sebagai flip classroom lah. Intinya seperti itu. Apa itu flip classroom? Flip classroom itu kalau seandainya dulu sebelum pandemi, saya sendiri atau mungkin teman-teman juga biasanya mengajarkan materi terlebih dahulu di awal kan ya. Kemudian kasih contoh soal, kemudian kasih latihan. Dan biasa latihan ini kalau nggak dikerjakan struktur di kelas, ya nggak? Nah, di sini dibalik, PR-nya itu bukan di akhir. Dan anak PR-nya pun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas-tugas dari kita. Tapi justru kita lah yang menjawab pertanyaan dari mereka di awal. Jadi sebelum anak PTN, kita minta misalkan sehari sebelumnya atau malamnya kita berikan beberapa artikel dan video untuk mereka pelajari terlebih dulu. Ya ringan-ringan aja lah, nggak harus berat gitu ya, sehingga ada siswa yang merasa aduh kayak keberatan malam-malam harus belajar. Enggak. Video ringan kita share di GC, silakan anak-anak pelajari ini tentang listrik statis dan listrik dinamis gitu contoh misalnya ya. Kemudian mereka menonton videonya, kemudian ada gambaran, kemudian mereka udah tertanam keyword-keywordnya. Begitu nyampe di kelas, di sekolah, kita tidak lagi mengajarinya dari awal basicnya. Kita tinggal tunjuk, kamu belajar apa kemarin? Kamu belajar apa semalam? Yang kamu dapat apa? Bla 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 bla. Oke, menurut kamu ini gimana? Bener nggak? Setuju nggak? Gitu. Sehingga ada semacam tanya jawab dan diskusi gitu, dan kelas akan hidup dan saya yakin lebih ramai dalam tanda kutip positif. Nah, setelah itu dilakukan dalam waktu katakanlah 15 menit,
sebenarnya nggak banyak makan waktu itu kayak gitu, karena kita hanya memancing konsep-konsep awal di awal gitu ya, karena intinya bukan di situ. Nah, intinya setelah 15 menit ini, dan ini sekali lagi, sekolah tidak dituntut untuk memiliki kamera, mikrofon, speaker, dan lain sebagainya. Sehingga nanti, nah ini setelah 15 menit kemudian, setelah kita briefing, barulah kita buat kelompok-kelompok. Misalkan dalam kelas itu kan ada 18 anak. Kita buat 6 kelompok deh, 6 kelompok, sehingga di kelas itu ada 3 gitu ya. Nah, ada 3 anak, 3 anak, 3 anak, 3 anak ya, tapi tetap mereka harus berjarak. Jangan sampai mereka saling berdekatan. Nah, mereka berkelompok dan mereka berdiskusi dengan temannya yang ada di rumah melalui fitur Google Meet atau Zoom. Apa yang mereka diskusikan adalah yang sudah saya briefing tadi gitu ya. Jadi, mau nggak mau di situ mereka di Zoom tersebut harus interaktif gitu. Harus ada komunikasi dua arah antara teman satu yang ada di PTM, yang hadir di sekolah, dengan teman yang lain yang ada di rumah. Nah, nanti tugas guru sebagai saya nih ya, saya akan berkeliling mengamati diskusi mereka. Dan selama proses diskusi, mereka mungkin harus memiliki semacam resume, dan kita tugaskan ya, mungkin kita tugaskan saja ya, kita tugaskan untuk membuat semacam resume atau ringkasan atau semacamnya, supaya nanti di 5 menit terakhir kita tunjuk 1-2 anak membuat sebuah kesimpulan. That's it, teman-teman. Kalau seandainya Anda bertanya, loh enak banget kalau guru ngajarnya kayak gitu, gak ngajar dari awal, semua materi sudah disediakan dari internet, dari YouTube. Yang memang nyatanya seperti itu sekarang. Kita jangan paksa anak kita hanya menyerap informasi yang akurat cuma dari diri kita aja. Kelas itu harus lebih interaktif, harus menampung segala informasi yang ada dari luar. Kita tampung di situ dan kita godok sama-sama di dalam kelas itu. Itulah tugas guru saat ini. Tugas guru sekarang bukan cuma mentransfer ilmu, tapi juga mengolah ilmu itu semua menjadi sebuah ilmu yang relevan dengan kehidupan sekarang. Dan itu yang paling penting, yang hilang selama ini. Yang selama ini ketika sebelum pandemi, waktu untuk berdiskusi antara teman yang lain, teman satu dengan teman yang lain, bahkan dengan guru itu hilang. Tapi akhirnya sekarang sudah muncul kembali. Dan bahkan waktunya jauh lebih panjang, karena sudah dipangkas dengan adanya teknologi tadi. Video YouTube, artikel, jurnal, berita, dan lain sebagainya. Oh iya, saya mau sedikit beri kelebihan dan kekurangan ini ya. Jadi kelebihannya itu ya tadi ya, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan efektif dan efisien. Tetapi di sisi lain, kunci keberhasilan dari desain pembelajaran blended learning yang saya usulkan seperti ini adalah pada kesadaran anak didik kita. Karena jangan sampai mereka tidak aktif diskusi, jangan sampai mereka ketika kita share video di awal secara asinkronus, materi di awal secara asinkronus melalui berbagai media, mereka tidak aktif. Jadi di skip gitu aja gitu. Disinilah kita, tugas para guru, motivasi anak didik kita bahwa belajar itu fokusnya adalah aktivitas mereka. Mereka harus kita buka cakrawalanya, pandangannya bahwa belajar tidak mungkin seperti zaman dulu lagi. Jadi begitu teman-teman, kira-kira itulah yang bisa saya bagikan di video ini. Mohon maaf apabila ada banyak kata kekurangan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Sekali lagi di sini saya hanya ingin sharing, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ini semua dan kita bisa melaksanakan kegiatan PTM terbatas ini dengan lancar, dengan sebaik-baik mungkin, dan sekali lagi harus berpusat dengan aktivitas dan kegiatan anak didik kita sendiri. Sampai jumpa di video Kang Guru IPA selanjutnya. Ciao.